Ya, sudah ya. Langsung kita mulai saja pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Pagi, Pak. Sehat ya semuanya hari ini? Atau ada yang sakit? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semua senantiasa diberi kesehatan ya. Amin. Tolong ya Amin. untuk besok lagi bisa minta tolong teman-temannya yang hari ini tidak bisa bergabung atau terlambat bergabung, kamu cari tahu kenapa tuh kamu tidak bergabung ya. Di awal-awal kemarin yang bergabung bisa sampai 60, sekarang cuma 40. Ya, apa sudah males apa sudah bosen? Ya, padahal ya kemungkinan ya belajar lewat online ini nanti berlangsung sampai bulan Januari. Jadi kalau kamu kok ketinggalan, kamu sendiri yang rugi. Nanti tahu-tahu ya kamu masuk semester 2. Semester 2 itu singkat ya. Nanti langsung hanya beberapa bulan kamu tahu-tahu sudah ujian kelulusan seperti itu. Jadi jangan sampai jangan sampai kamu ketinggalan pembelajaran. Ya. Ya. Langsung kita mulai ya, melanjutkan pertemuan minggu lalu, hari Selasa minggu lalu tentang kemerdekaan. Ya. Kebetulan kita baru saja memperingati kemerdekaan Indonesia yang keberapa anak-anak? Yang ke-75. Ya, 75. Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Berarti kita sudah 75 sebagai negara yang merdeka. Bentar, ada mic-nya yang belum dimatikan. Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada peristiwa yang kemarin namanya apa? Penculikan Bung Karno dinamakan apa kemarin, peristiwa apa? Rengas Dengklok. Ya, Rengas Dengklok ya. Yang terjadi sebelum dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan. Apa toh peristiwa yang mengawali dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan? Terjadinya apa itu? Peristiwa Jepang menyerah kepada sekutu. Kenapa kok Jepang menyerah kepada sekutu? Karena Hiroshima dan Nagasaki dibom Amerika Serikat. Ya, kota yang paling penting ya di Jepang yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh pemerintah Amerika. Nova coba tanggal berapa toh kota Hiroshima dibom? Tanggal 14 Agustus. Ya, ngarang Nail. Tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus ya, tanggal 6 Agustus. Ya, kemudian Nagasaki? 9 Agustus. Ya, tanggal 9 Agustus. Baru ya, tanggal 14 mereka mengakui menyerah kepada sekutu. Ya. Nah, ternyata ya setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, perjuangan belum selesai. Ya, masih ada banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi di Indonesia. Baik ya itu pertempuran atau perjuangan menggunakan senjata maupun tanpa senjata. Nanti bisa kalian perhatikan sama-sama. Peristiwa menyerahnya Jepang kepada sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Wilayah jajahan Jepang termasuk Indonesia diserahkan kepada sekutu.
Kedatangan sekutu membawa orang-orang nikah yang akan menegakkan kembali kolonialisme di Indonesia. Tujuan kedatangan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia membuat rakyat Indonesia menentang dengan perjuangan senjata dan dengan diplomasi yang melibatkan dunia internasional. Ya. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, ya, Belanda ingin kembali ke Indonesia, ya, mengadakan yang namanya agresi. Agresi ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. Jadi nanti ada agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua. Kelihatan nggak di layar? Enggak ada, Pak. Enggak. Langsung aja. Ya. Jadi kita belajar dulu tentang apa saja toh perjuangan ya melalui senjata ya yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama ada pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Kedatangan sekutu di Surabaya tanggal 25 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen Malabi. Dalam pertempuran ini, Jenderal Malabi itu tewas. Ya. Sekutu mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata sampai pukul 6 tanggal 10 November. Tapi ditolak oleh rakyat Indonesia dan melawan. Dengan tokoh yang saat itu menyemangati atau membakar semangat masyarakat Surabaya yang namanya yang membakar semangatnya itu namanya Sutomo atau yang biasa dipanggil Bung Tomo. Peristiwa ini terjadi di Hotel Yamato, ya, terjadi sebuah insiden bendera Belanda dirubah menjadi bendera merah putih. Ya, kalau kamu pernah lihat bendera Belanda, warnanya apa coba? Yang tahu warna bendera Belanda? Merah putih biru. Ya, merah putih biru. Di peristiwa ini warna birunya itu bagian birunya itu disobek jadi hanya tersisa warna merah dan putih, yaitu warna bendera Indonesia. Pertempuran ini memakan banyak korban ya, cukup banyak korban sehingga diperingati sebagai Hari Pahlawan ya, diperingati setiap tanggal 10 November. Ya, setiap tanggal 10 November. Kemudian yang berikutnya pertempuran Ambarawa. Tanggal 12 Desember 1945. Kedatangan sekutu di Semarang ya tanggal 20 Oktober 1945 dipimpin oleh Brigjen Betel. TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat tidak bisa menerima sekutu yang mempersenjatai para bekas tawanan perang di Ambarawa. Dalam pertempuran ini, Letkol Isdiman gugur tanggal 21 November 1945. Pada tanggal 12 Desember, Kolonel Sudirman dan TKR mengepung sekutu di Benteng Wilem selama 4 hari, sehingga sekutu meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Kemudian berikutnya, salah satu peristiwa yang paling terkenal ya, pertempuran yang paling terkenal yaitu Bandung Lautan Api, 23 Maret 1946. Kedatangan sekutu di Bandung tanggal 17 Oktober 1945 ya. Saat TKR sedang gencar melucuti senjata Jepang. Sekutu meminta agar senjata itu diserahkan kepada sekutu, tetapi ditolak. Ya. Sekutu mengultimatum, ya sekutu di sini itu siapa toh? Ya Belanda itu. Mengultimatum paling lambat tanggal 29 November 1945 agar kota Bandung dikosongkan. Tapi ditolak ya, sehingga sekutu mengulangi ultimatumnya tanggal 23 Maret 1946. Pemerintah menginstruksikan agar kota Bandung dikosongkan, tetapi ya masyarakat Bandung ya menolak.
Namun ya, karena semakin berat pertempurannya akhirnya TKR meninggalkan kota Bandung, tetapi terlebih dahulu membumi hanguskan kota Bandung, ya, bagian selatan yang terkenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Yang berikutnya, Puputan Margarana, 12 Desember 1945. Kedatangan sekutu di Bali ya, terjadi pada tanggal 2 sampai 3 Maret 1945. Di sini Belanda membujuk I Gusti Ngurah Rai yang memimpin pertempuran di Bali untuk membentuk negara Indonesia Timur, tetapi ditolak. Belanda menyerang tanggal 29 November 1946 di Margarana. I Gusti Ngurah Rai mengorbankan semangat perang Puputan atau yang berarti perang habis-habisan demi membela nusa dan bangsa. Akhirnya, I Gusti Ngurah Rai bersama anak buahnya gugur sebagai kusuma bangsa atau pahlawan bangsa. Yang berikutnya pertempuran Medan Area, 10 Desember 1945. Kedatangan sekutu di Medan terjadi tanggal 9 Oktober 1945, dipimpin oleh Brigjen Kelly. Tanggal 18 Oktober 45, sekutu mengultimatum pemuda Medan untuk menyerahkan senjatanya. Tanggal 10 Desember 1945, sekutu menyerang TKR, sehingga wali kota pindah ke Pematang Siantar, tetapi rakyat terus melakukan perlawanan dengan membentuk Laskar Rakyat. Kemudian puncak ya yang terjadi ada serangan umum 1 Maret 1949. Dalam agresi militer 2, Belanda berhasil menangkap para pemimpin politik dan menduduki ibu kota RI di Yogyakarta. Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah RI telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Menghadapi tindakan Belanda tersebut, TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Puncak serangan TNI adalah serangan umum terhadap kota Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Jadi ya, Yogyakarta dulu itu pernah menjadi ibu kota Indonesia. Dari Jakarta atau Batavia ya, berpindah ke Yogyakarta, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Tujuan serangan umum 1 Maret 1949. Yang pertama, mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi. Meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. Kemudian menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk mengadakan ofensif atau penyerangan. Kemudian yang berikutnya mematahkan moral pasukan Belanda. Ya, ini pertempuran-pertempuran ya yang melalui senjata atau dengan peperangan. Ya, ini foto Bung Tomo tadi Sutomo ya, ketika mengobarkan ya semangat masyarakat Surabaya. Ya, ini bendera yang ada di atas hotel ya, dikibarkan merah putih. Yang berikutnya perjuangan melalui diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama ada perundingan Linggarjati. Belanda dipimpin oleh Seher Merhom ya. Namanya susah ya bahasa Belanda. Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir. Dilaksanakan tanggal 11 sampai 15 November 46 dan ditandatangani tanggal 25 Maret 1947. Isi dari perjanjian, Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi yang diakui hanya Jawa, Madura, dan Sumatera. Kalimantan, Sulawesi, Papua ya tidak diakui pada perjanjian ini. Kemudian RI dan Belanda akan bekerja sama atau akan kerjasama dalam membentuk RIS. RI bagian dari RIS atau RIS itu singkatan dari Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda bersatu menjadi Uni Indonesia
Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Ya, ini perjanjian dokumentasi atau foto dari perjanjian Linggarjati ini ya. Sultan Syahrir ya. Kemarin Pak Rahmat sudah pernah menampilkan fotonya kelihatannya. Yang berikutnya ada perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini diambil dari nama tempat pelaksanaannya, yaitu di atas kapal Amerika Serikat yang namanya USS Renville. Perjanjian dilakukan di atas kapal Amerika yang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan dilakukan karena perbedaan penafsiran isi perjanjian Linggarjati, di mana Belanda menganggap Indonesia sebagai persemakmuran dari Belanda, sedangkan Indonesia menganggap bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Sehingga terjadilah agresi militer Belanda 1 tanggal 21 Juli 1947. Ya, jadi perjanjian Linggarjati yang tadi disepakati dilanggar, ya, dilanggar oleh Belanda dengan meluncurkan pasukannya atau mengirimkan pasukannya ke Indonesia. Perundingan dilakukan tanggal 8 Desember 1947. Sesuai surat PBB dengan KTN atau Komisi Tiga Negara sebagai penengahnya yang meliputi Australia, yang mewakilinya adalah Richard Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zielen, Amerika ya, sebagai mediator diwakili oleh Frank Graham. Kemudian dari delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, Ali Sostro Amijoyo, Agus Salim, Leimena, Choa Tiklen, dan Nasrun. Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, Van Vredenburg, Koets, dan juga Dr. Somokil. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi ya, yang paling penting itu di sini isi-isinya. Nanti kamu catat ya, tadi isi perjanjian Linggarjati, Renville, dan nanti selanjutnya nanti kamu catat, ini penting ya. Yang pertama, diadakan persetujuan gencatan senjata. Yang kedua, TNI ditarik dari kantong pertahanan Jawa Barat dan Jawa Timur ke Jogja. Yang ketiga, Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang pernah didudukinya melalui jejak pendapat lebih dulu. Negara Indonesia Serikat ya sederajat dengan Belanda. Nah, ini kapal USS Renville-nya. Hitam putih zaman dulu ya. Masih jarang kamera yang berwarna saat zaman itu. Yang berikutnya ada perundingan atau perjanjian Rumroyen. Kenapa kalau dinamakan Rumroyen ya? Ini diberi nama sesuai perwakilan ya dari Indonesia dan dari Belanda. Indonesia dipimpin oleh Muhammad Rum dan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Karena itu dinamakan perjanjian Rumroyen. Isi perjanjian yang pertama, pemerintah RI menghentikan perang gerilya. Kemudian yang kedua, bekerja sama memulihkan perdamaian dan ketertiban umum. Yang ketiga, Belanda Indonesia akan mengadakan KMB di Den Haag. Yang keempat, pembebasan pemimpin Indonesia yang ditawan Belanda. Jadi tadi ya, agresi militer Belanda II itu tadi bertujuan untuk menculik atau menahan para petinggi bangsa. Soekarno, Muhammad Hatta, ya, Sultan Syahrir itu coba ditangkap dan akan ditangkap oleh tentara Belanda. Terjadinya ya perjanjian Rumroyen karena ada agresi militer II tanggal 19 Desember 1948 yang mengakibatkan Presiden Insinyur Soekarno dan Wapres Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ditawan Belanda dan diasingkan, sehingga dibentuk
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera Barat oleh Syarifuddin Prawira Negara atas perintah Insinyur Soekarno sampai RI atau Republik Indonesia kembali normal. Ya, yang berikutnya ada perjanjian atau konferensi meja bundar. Dilaksanakan tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Belanda diwakili oleh Van Maarschaveen. Negara federal ya, atau PFO diwakili oleh Sultan Hamid II. Isi perjanjian langsung saja ya. Yang pertama, penyerahan kedaulatan kepada RI. RIS. Dulu namanya masih RIS, Republik Indonesia Serikat. Paling lambat akhir tahun 1949. Antara RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Yang ketiga, segera dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. TNI menjadi inti tentara RIS, kemudian kedudukan Irian Barat akan ditentukan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Ya, sudah selesai ya. Itu tadi perjanjiannya. Ya, ada perjuangan yang pertama tadi melalui menggunakan senjata dan yang kedua secara diplomasi atau tanpa menggunakan senjata seperti itu. Ada tadi ya pertempuran Surabaya, Bandung Lautan Api, Ambarawa, Medan, ya. Kemudian di Bali juga ada. Kemudian yang berikutnya secara diplomasi ada perjanjian apa aja tadi? Linggarjati, perjanjian Renville, kemudian ada Royan, kemudian ada KMP atau konferensi meja bundar. Ya, itu saja untuk materi hari ini. Silahkan yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada ya tugas atau catatan tidak apa-apa. Ini nanti kamu tulis di buku catatanmu untuk kamu belajar. Tadi ya isi-isi dari perjanjian. Silahkan nanti kamu tulis di buku catatanmu tanggalnya dan tokoh yang terlibat pada perjanjian-perjanjian tersebut siapa saja. Silahkan kalian nanti tulis di buku catatan. Baik, Pak. Ya, di buku catatan ingat ya. Jangan dicampur-campur, yang kemarin masih para matiat bukunya masih campur-campur. Tema sendiri, matematika sendiri. Ya, Pak. Ya, dilengkapi buku catatannya. Itu ya. Ya, Pak. Cukup, ada yang mau tanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Kemudian Pak. Pak Rahmat beritahu lagi untuk tadi yang mungkin belum bergabung ya. Nanti silakan kalian mengumpulkan tugasnya, tugas PJOK ya. Tugas PJOK kamu langsung taruh di meja, nanti ada tulisannya kelas 6B, kelas 6A dipisah ya. Tugasnya hanya PJOK atau kemarin? Sama mungkin agama yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan. Ya. Agama yang apa, Pak? Merangkum tentang peristiwa terjadinya hari kiamat. Oh, sudah. Ya, yang belum nanti dikumpulkan. Ya, Pak. Ya, bahasa Jawa mungkin yang belum juga silakan dikumpulkan. Ya, untuk catatannya diperiksa minggu depan. Ya. Catatannya diperiksa minggu depan ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, cukup? Ya, Pak. Yang mau tanyakan? Almara tanya? Halo? Mau tanya enggak? Enggak, Pak. Masih ada 5 menit. Pak. Kalau tidak ada, para materi cukup. Insya Allah sudah mudeng. Ya, insya Allah sudah mudeng. Benar loh ya. Masuk langsung ulangan loh ya. Baik. Katanya Balifah gitu loh. Masuk langsung ulangan. Ya. Ada kesempatan bertanya, silakan bertanya. Kalau mau bertanya, kalau
udah ada ya udah. Jawa yang apa, Pak? Apa? Tugasnya yang bahasa Ya, Jawa yang apa? Pak. Terima kasih. Yang menulis materinya. peristiwa. Wassalamualaikum Peristiwa pengalamanmu menyenangkan, menyedihkan yang kemarin itu loh. wabarakatuh. Oh, Yang belum. Ya, udah cukup. Para materi, terima kasih ya. Pak Maira wis ngusir Pak Rahmat kita ya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Dadah.